Perkenalkan, saya Mega Stefani SGZ MSI, seorang dosen Universitas Shahid Jakarta, program studi gizi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai program pengabdian kepada masyarakat yang berjudul Program Kebun Gizi Masyarakat sebagai Perwujudan Gizi Seimbang. Sebelum saya menjelaskan mengenai apa program kebun gizi masyarakat, saya akan awali dengan penjelasan apa konsep dasar gizi seimbang. Saya mulai dari gizi seimbang adalah konsep di mana makanan yang kita makan harus diseimbangkan dengan kegiatan aktivitas fisik yang kita lakukan. Yang kedua, siapa yang harus melakukan gizi seimbang ini? Yang harus melakukan adalah semua manusia dalam daur kehidupan. Di mana kita dapat memulai melaksanakan konsep gizi seimbang ini? Kita mulai dari rumah kita sendiri. Kenapa kita harus melaksanakan gizi seimbang ini? Karena dengan melaksanakan gizi seimbang, kita dapat mencegah berbagai timbulnya masalah penyakit di dalam diri kita. Lalu sejak kapan pelaksanaan konsep gizi seimbang ini dilakukan? Sejak 1000 hari pertama kehidupan, sejak ibu hamil mengandung anak hingga umur anak tersebut berusia 2 tahun. Lalu yang kedua, sejak anak mengenal yang dinamakan MPASI, lalu sejak anak mengenal makanan rumah tangga, sehingga seorang ibu dan orang tua mempunyai kewajiban untuk mengenalkan makanan rumah tangga kepada anak. Lalu bagaimana caranya konsep dasar gizi seimbang tersebut dapat dilaksanakan? Dengan cara membiasakan makan sehat dan juga olahraga teratur yang dilaksanakan sebagai rutinitas di dalam keluarga secara bersama-sama. Pemerintah sudah memberikan pedoman yang sangat sederhana dengan cara memberikan 10 pedoman gizi seimbang. Dalam program kegiatan kebun gizi masyarakat terdapat 2 pedoman yang bisa diterapkan. Yang pertama adalah poin nomor 2, yaitu banyak makan sayur dan juga cukup buah-buahan. Dengan melaksanakan program Prokimas, masyarakat dapat memproduksi secara mandiri buah-buahan dan juga sayur-sayuran di rumah sehingga dapat meningkatkan konsumsi buah dan sayur di dalam keluarga. Poin yang kedua adalah nomor 10, yaitu berolahraga secara teratur dan juga menjaga berat badan normal, di mana dengan kegiatan berkebun yang dilaksanakan oleh Prokimas akan memberikan efek kepada sebuah keluarga akan melakukan rutinitas yang dinamakan berkebun sehingga dapat meningkatkan kegiatan aktivitas fisik di rumah. Dengan aktivitas fisik yang teratur akan membuat tubuh kita menjadi lebih sehat dan juga terkontrol berat badan kita. Lalu, siapa yang harus melaksanakan kegiatan program Prokimas ini? Yang harus melaksanakan adalah seluruh keluarga karena akan memberikan dampak kepada seluruh daur kehidupan manusia. Di mana program kebun gizi masyarakat ini dilaksanakan dimulai dari rumah, yaitu di halaman rumah. Di halaman rumah kita bisa membuat kebun gizi secara sederhana karena dengan melaksanakan program kebun gizi masyarakat terdapat 2 hal yang bisa diperbaiki, yaitu pola makan dan juga pola aktivitas fisik. Pola makan akan membentuk karakter seorang keluarga ataupun sebuah keluarga untuk bisa makan buah dan juga sayur dari kebun sendiri, sehingga tidak perlu membeli. Akan ada pola pembuatan makanan yang lebih bersih karena diolah oleh keluarga tersebut dengan mandiri dan juga bisa diolah setiap hari karena kita bisa mengambilnya dari kebun kita sendiri. Lalu yang kedua adalah pola aktivitas fisik, di mana dengan menanam buah dan sayur di kebun sendiri kita akan bisa melakukan panen setiap hari. Misal ibu mau masak sayur kangkung, bisa mengambil kangkungnya dari kebun sendiri dan juga mengolahnya dengan lebih sehat dan juga lebih bersih pastinya. Sekarang kita akan masuk ke dalam penjelasan program kebun gizi masyarakat, di mana kebun ini bisa
buat di kebun kita ataupun di halaman pekarangan rumah secara mandiri menggunakan alat-alat yang sederhana yang ada di rumah, seperti contoh gambar yang akan saya tampilkan. Ini sangat sederhana, hanya menggunakan bambu-bambu, lalu menggunakan bungkus dari suatu produk makanan yang tidak bisa digunakan kembali, lalu daur ulang bisa menjadi pot untuk bisa memberikan ataupun menanam bibit sayur-sayuran juga buah-buahan yang kita beli. Contohnya di sini adalah ada kangkung, ada kacang panjang, ada pokcoy, ada bayam, ada cabai-cabean, di mana ibu-ibu sangat senang dengan tanaman cabai-cabean karena memang diperlukan dalam setiap proses memasak. Jadi dengan keluarga memproduksi buah dan sayuran sendiri, maka akan ada peningkatan konsumsi sayur dan buah di dalam keluarga. Tidak hanya peningkatan produksi dan juga konsumsi buah dan sayur di dalam keluarga, keluarga tersebut juga akan bisa meningkatkan produktivitas keluarga tersebut dengan cara apa? Dengan cara membuat olahan dari sayur dan buah yang bisa dijual, sehingga akan menciptakan kesejahteraan ekonomi di dalam keluarga tersebut, sehingga bisa meningkatkan income atau pendapatan dari seorang keluarga ataupun sekelompok keluarga dengan cara mengolah buah dan sayur yang berasal dari kebun sendiri dan juga bisa dijual, seperti itu. Selanjutnya, kenapa gizi seimbang ini bisa dioptimalkan dengan program kebun gizi masyarakat? Karena dengan seorang keluarga ataupun sekelompok keluarga mengkonsumsi buah dan sayur secara teratur dan juga melakukan aktivitas fisik secara teratur, maka akan ada kondisi kesehatan yang sangat baik, sehingga akan muncul pertumbuhan dan perkembangan fisik yang normal. Lalu karena di dalam buah dan sayur itu terdapat vitamin dan mineral yang bisa menunjang pertumbuhan dan perkembangan, terutama kepada anak, akan berpengaruh pada proses kecerdasan kepada si anak tersebut. Lalu dengan memakan buah dan sayur secara rutin, lalu melakukan proses aktivitas fisik, akan terkontrol berat badannya sehingga badan kita menjadi lebih sehat dan juga akan rentan terhadap infeksi penyakit yang berada di luar sana yang sangat banyak. Lalu akan meningkatkan produktivitas kerja karena dengan kesehatan yang baik kita akan bekerja lebih aktif lagi, lalu akan terlindungi dari berbagai penyakit dan juga kematian yang biasanya terjadi akibat pola makan yang tidak sehat dan juga tidak adanya pola aktivitas fisik. Lalu sejak kapan sih gizi seimbang ini harus dilakukan? Tadi penjelasan saya dimulai dari 1000 HPK, di mana 1000 HPK dimulai dari fase ibu hamil sampai ibu tersebut melahirkan anak tersebut, dan juga anak tersebut harus mendapatkan asupan gizi terbaik dan juga harus mendapatkan MPASI yang terbaik. Penerapannya bisa dilakukan dengan cara ibu dapat memberikan buah dan sayur sebagai MPASI kepada anak, sehingga dapat menunjang perkembangan anak tersebut. Sehingga konsep gizi seimbang yang tadi saya jelaskan bisa dilakukan oleh ibu melalui program kebun gizi masyarakat. Lalu dengan secara gampang, pemerintah telah memberikan informasi secara detail, yaitu berupa isi piringku. Ibu-ibu bisa lihat di sini, ataupun rekan-rekan semua bisa melihat bahwa terdapat setengah piring yang harus dikonsumsi oleh kita semua berupa buah-buahan dan sayuran-sayuran. Sehingga sangat penting kebun gizi masyarakat bisa menunjang pelaksanaan konsep gizi seimbang dengan memberikan setiap makanan di dalam keluarga berupa buah dan sayur. Lalu
Bagaimana Pokemas ini bisa terlaksana? Dengan cara adanya perubahan perilaku. Perubahan perilaku terdiri dari banyak hal. Di sini ada 10 yang bisa dilakukan oleh program kebun gizi masyarakat adalah yaitu poin ke-8, yaitu makanlah dengan gizi seimbang, yaitu memberikan sentuhan sayur dan buah di setiap hari konsumsi keluarga, lalu juga melakukan aktivitas fisik dengan cara berkebun di rumah, dan juga akan ditambahkan dengan konsep isi piringku, yaitu mengkonsumsi setengah piring makanan berupa sayuran dan buah-buahan. Jika perubahan perilaku tersebut bisa dilakukan oleh suatu keluarga, maka Pokimas atau program kebun gizi masyarakat akan terlaksana. Jika Pokimas terlaksana, maka akan terwujud yang dinamakan konsep gizi seimbang. Terima kasih.